Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Ngaji Bareng Saya Ipung. Oke teman-teman, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu pertanyaan lagi dari teman saya yang bertanya begini: bagaimana hukum pernikahan seorang perempuan yang tidak direstui oleh orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak mau menjadi wali. Lalu akhirnya si perempuan tersebut mengambil tindakan menjadikan wali hakim atau mengambil wali hakim, mengambil langkah wali hakim, tidak mengambil orang tuanya. Apakah hukumnya sah? Di satu sisi orang tuanya masih ada, bapaknya masih ada yang seharusnya dia menjadi wali, tetapi di sisi lain karena bapaknya tidak setuju, akhirnya si perempuan tersebut mengambil langkah yang cukup agresif ya, jadi meminta hakim untuk menjadi walinya dalam menikahkannya itu. Nah, bagaimana hukumnya, sah atau tidak? Jadi pernikahan seseorang yang tidak direstui kemudian mengambil langkah menjadikan hakim sebagai wali. Hukum pernikahan si perempuan tersebut ini hukumnya adalah sah, tapi dengan catatan ya. Ini catatannya begini: apabila laki-laki yang menjadi pilihan daripada si perempuan tersebut ini sudah memenuhi standar kufu atau standar kesepadanan. Dalam hal apa? Nah, ini nanti akan saya bahas ya. Jadi intinya adalah bisa sah, bisa, tetapi yaitu harus kriteria cowoknya itu, kriteria laki-laki pilihan si cewek yang tadi tidak direstui oleh orang tuanya harus memenuhi standar kufu atau standar kesepadanan antara si laki-laki itu dengan si perempuannya. Nah, standar kesepadanannya itu bagaimana? Atau standar kufu'ah atau kufu. Biasanya kalau orang-orang pesantren nyebutnya dengan kufu ya, atau sepadan. Nah, banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang standarisasi kufu atau kesepadanan antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya ada di dalam kitab Bugyatul Murtasidin ya teman-teman. Bahkan di dalam Bugyatul Murtasidin itu disebutkan ada 4 pendapat untuk mengetahui standarisasi kufu atau kesepadanan laki-laki dan perempuan. Tetapi ini saya akan ambil yang simpel saja, yaitu di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, bahwa standar kufunya itu ada 3 teman-teman. Nanti akan saya bacakan. Oke. Al-kafa'atu wa yuqsadu bil kafa'ah musawatu halir rajuli li halil mar'ati al yauma fi iddati wujuhin. Jadi yang dimaksud dengan kafa'ah adalah keadaan si laki-laki harus bisa menyamai, minimal menyamai. Kalau lebih tinggi daripada perempuan nggak masalah, lebih baik, lebih gampang untuk diloloskan oleh hukum. Nah, ini minimal, batas minimalnya adalah si laki-laki keadaannya menyamai atau ngimbangi terhadap keadaan si perempuan. Dalam hal apa? Fi iddatin wujuhin, di dalam beberapa hal. Satu, yang pertama adalah ad-dinu wassalah, yaitu di dalam perilaku dan juga agamanya. Jadi kalau si perempuan ini agamanya Islam, ya jelas si cowok juga harus Islam. Kemudian kalau si cewek ini dia ibadahnya baik, sholatnya rajin puasa, maka si laki-laki pun minimal harus sama seperti itu. Jadi kalau si laki-laki pilihannya adalah orang yang fasik, nggak pernah sholat, jarang puasa, kemudian jauh daripada agama, mungkin ya suka mabok-mabokan atau main judi, maka di situ laki-laki itu berstatus fasik. Sedangkan fasik ini tidak selevel dengan wanita yang solehah, makanya tidak kufu kalau yang cowoknya itu kurang di dalam masalah agama. Itu juga wasolah perilakunya. Kalau perilaku si cewek ini santun, sopan, baik, kemudian si cowoknya preman, begajulan misalkan, suka malak dan seterusnya, maka ini si laki-laki tidak kufu. Walaupun ganteng ya, dan sebelumnya sudah mungkin menjalin hubungan pacaran selama beberapa tahun, tapi status si cowok ini tidak kufu kalau keadaannya seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi nggak sepadan dengan si perempuan. Itu adalah yang pertama, dalam masalah ad-din wassalah, dalam masalah agama dan juga perilaku kebaikan. Yang kedua adalah al-hirfatu fasahibu hirofihi dani'ah kakan nasin wa hujamin waroin. Jadi punten ya. Yang kedua adalah pekerjaan, di mana ketika seorang perempuannya ini mempunyai pekerjaan yang dianggap mulia, sedangkan pekerjaan laki-laki dianggap rendah, maka tidak bisa satu kufu atau tidak dikatakan sepadan, tidak sekufu. Contoh misalkan kayak si perempuan statusnya sebagai direktur bank misal, ini kan secara derajat ya gaji ya gede lah ya, lumayan. Kemudian
si laki-laki ini nanti ya pokoknya lebih rendah saja pekerjaannya. Saya tidak menyebutkan profesinya ya, takutnya ada yang salah paham, menghina, mencaci dan seterusnya. Pokoknya cari ya, mungkin teman-teman juga sudah paham lah, kalau perempuannya direktur bank yang kira-kira si cowoknya tidak selevel dengan si laki-laki atau tidak satu keadaan, satu level profesi, ya teman-teman bisa mengetahui kira-kira apa pekerjaannya. Saya tidak akan menyebutkan pekerjaannya apa karena sensitif ya, khawatir ada yang tersinggung kan begitu. Jadi intinya pasti ada pekerjaan-pekerjaan yang dianggap lebih rendah daripada pekerjaan si perempuan tersebut, sehingga menyebabkan bahwa si laki-laki ini tidak sepadan atau tidak kufu dengan si perempuan. Kemudian yang ketiga adalah asalamah minal uyubi al musabbatah lil khiyari fi fasin nikah faman bihi junun au barosun laisa kufu'an lisalimati minha. Kemudian dari sisi fisiknya, si perempuan fisiknya sehat walafiat, sempurna, artinya tidak ada yang cacat. Sedangkan si cowok misalkan punten ya punya penyakit kista atau penyakit baros atau penyakit agak gangguan jiwa dan seterusnya. Memang ya perempuannya juga masa ia mau sih. Nah, intinya secara fisikal biologisnya ini mungkin mempunyai penyakit-penyakit yang sebenarnya di dalam masalah akad nikah sendiri boleh membatalkan nikah kalau ditemukan aib atau kecacatan di dalam tubuh pasangan, itu boleh dalam itu teman-teman ya. Untuk kesimpulan standarisasi kesepadanan antara laki-laki dan perempuan itu dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ada 3. Yang pertama adalah ad-dinu, yaitu agama, wasolahu dan kebaikannya atau perilaku sosial yang baik. Kemudian al-hirfatu, yaitu yang kedua pekerjaannya, dari walaupun tidak sama profesinya, tidak sama-sama bekerja di bidang yang sama, tetapi secara penghasilan, secara martabat ini mungkin bisa dikatakan sama. Kayak misal contoh kayak tadi si perempuannya misalkan direktur bank, terus kemudian si laki-lakinya ini tender yang mungkin penghasilannya bisa lebih banyak daripada direktur tersebut, maka di situ dianggap sepadan walaupun tidak sama-sama bekerja sebagai direktur bank. Artinya profesinya boleh beda, tetapi secara martabat dan penghasilan bisa mengimbangi penghasilan si perempuan. Itu makanya peninjauan terhadap pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah as-salamah, yaitu selamatnya atau sehatnya badan atau fisik. Lanjut, fa idza talabat imra'atun balighatun aqilatun az-zawaj min kuf'in wajaba 'ala waliyha ayyuzawijaha. Ketika seorang perempuan yang sudah balik, sudah dewasa, sudah mempunyai nalar sendiri, sudah mempunyai nalar yang matang, kemudian dia memilih seseorang laki-laki untuk dinikahi, ya yang memang laki-laki pilihannya ini sudah standar atau sudah kufu, wajib ala walihi ayyuzawijaha, maka wajib bagi walinya, entah siapa, bapaknya atau saudara laki-lakinya, wajib untuk menikahkannya. Fa idam tana'a al waliyu walau aban min tazwijiha zawajaha sultan. Lalu kemudian ketika si laki-laki atau si walinya ini, entah itu bapak atau siapapun itu yang statusnya mempunyai hak untuk menjadi wali, ketika mereka tidak mau untuk menjadi wali, ya karena sebab tadi dalam kronologi saya sudah sebutkan, maka di sana yang menikahkan adalah as-sultan atau penguasa. Nah, penguasa itu ya orang yang mempunyai wewenang ya. Dalam hal ini mungkin yang mempunyai wewenang adalah KUA ya, yaitu kantor urusan agama, di mana di situ terdapat naib yang biasa menikahkan seseorang. Nah, itu mungkin naib adalah orang yang berhak untuk menikahkan si perempuan tersebut ketika si wali terhalang atau tidak mau untuk melakukan perwaliannya. Kemudian li'anna tazwijaha hakun ala auliyaiha idza talabahal kuf'a. Nah, kenapa? Alasannya karena bagi si wali, bagi bapak ataupun saudara yang statusnya sebenarnya punya hak untuk menjadi wali, dia sudah ada beban kewajiban untuk menikahkan apabila si perempuan sudah menemukan laki-laki yang sudah memenuhi standar kufu atau standar kesepadanan laki-laki terhadap perempuan. Bukan sebatas hak bagi wali untuk diterima, tetapi ini sudah masuk dalam konteks kewajiban seorang wali. Maka ketika kewajiban itu tidak dilakukan, fa idam tana'u min wafaihi laha wafahul hakim. Kalau kewajibannya sudah tidak bisa ditunaikan lagi oleh wali yang sesungguhnya, apa atau saudara laki-laki yang lain, maka kemudian kewajiban itu beralih atau berpindah kepada hakim. Oke ya teman-teman ya.
Dalilnya apa? Wa dalilu dzalika marwahu Abu Dawud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sultanu waliyyu man la waliyalahu. Bahwa Rasulullah sendiri pernah bersabda, al-sultanu, bahwa penguasa itu adalah merupakan wali bagi seseorang perempuan yang tidak punya wali, atau bagi seseorang yang tidak punya wali. Nah, ini dianggap tidak punya wali. Kenapa? Karena wali yang mempunyai kewajiban dia tidak mau untuk menikahkan, padahal hukumnya sudah menjadi wajib. Nah, beda halnya kalau misalkan si perempuannya ini belum menemukan laki-laki yang sepadan atau yang kufu, maka belum ada kewajiban bagi aban atau bagi orang tua, bapak atau saudara laki-lakinya untuk menikahkan si perempuan tersebut. Tetapi kalau sudah menemukan, maka hukumnya sudah wajib. Kalau kewajiban ditinggalkan, maka kewajibannya berpindah kepada, maksudnya kewajiban menjadi wali ditinggalkan, maka kewajiban menjadi wali berpindah pada hakim. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman ya, sebatas pengetahuan saja. Barangkali hal-hal semacam ini terjadi di di kalangan kita, karena ini kan permasalahan, karena pernikahan itu masalah yang kompleks ya, banyak sekali problem yang dialami oleh elemen masyarakat. Kenapa? Karena setiap orang punya masalah yang berbeda-beda. Jadi itu hanya untuk gambaran, semoga bisa bermanfaat dan setidaknya bisa membantu teman-teman tatkala ada siapa tetangga, saudara yang mengalami hal kejadian semacam itu. Oke? Jadi yang kuat ya, kalau misalkan ingin memaksakan demikian, maka harus benar-benar yang selektif dalam mencari laki-laki yang kufu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.